Heh, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini aku mau live sama Isbum. Aku bikin judul dulu. Oke, judulnya Taktik Jitu di Era TikTok. Aku sematin dulu ya. Kita sekarang sedang menunggu ruang cerita.dna. Yeay, ini sudah datang. Ruang cerita DNA-nya sedang masuk. Halo, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Jadi, gimana kabarnya? Nyapa ulang ya. Jadi sebenarnya tadi kita udah mulai di akun Ruang Cerita DNA. Cuman tadi ternyata ada kesalahan teknis Kesalahan gitu ya. teknis. Jadi intinya di akun tadi nggak di akun Ruang Cerita DNA. Kalau yang memulai live-nya nggak ada apa ya, kayak semacam pemberitahuan gitu ya ke akun yang lainnya. Ya mungkin karena first time kita eksperimen sekarang menggunakan akun Ruang Cerita DNA. Dewi. Gitu. Iya. Oke, jangan lupa ya teman-teman semua. Oke, kita mau bahas apa nih, Lo? Kita mau bahas tentang tema yang sebenarnya kita pernah bawakan di kajian muslimah milenial sebelumnya. Jadi kita diundang waktu itu ya. Diundang kolaborasi gitu sama tim kajian muslimah milenial gitu untuk kemudian berbicara, memperbincangkan gitu ya, memperbincangkan tentang TikTok ini yang pasti nggak jauh-jauh daripada sudut pandang Islam gimana gitu. Nah, hari ini kita pengen sharing ulang terkait kajian yang dulu, karena dulu kan kajiannya via Zoom dan mungkin banyak daripada teman cerita nih belum ada kesempatan untuk mengikuti Ruang Cerita DNA di Zoom ini. Makanya kemudian atas beberapa permintaan juga gitu dari teman-teman cerita gitu, akhirnya kita memutuskan ya udah kita bahas ulang di live IG gitu. Iya, oke. Jadi kami memenuhi permintaannya. Jadi kemarin emang ada di chat gitu ya, ya. Ya, Iya. Aku butuh dengan materinya, aku nggak sempat ikut di Zoom kayak gitu katanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan dirinya sekarang untuk kemudian kita sharing bareng nih ya sama Ruang Cerita DNA. Nah, langsung aja nih aku Oke. Iya, langsung aja ya, kita langsung gitu ya, karena kayaknya pembukanya sudah terlalu panjang dan kita juga sudah mulainya agak telat gitu ya. Aku pengen tahu dong dari Dewi gitu tentang TikTok itu sendiri tuh kayak gimana sih perkembangannya sampai sekarang, kemudian kondisi umat muslim sekarang di era TikTok itu kayak gimana sih? Mungkin Dewi bisa sharing ke teman cerita. Oke, berbicara tentang TikTok, kan ini judul kan taktik jitu di era TikTok. Taktik berarti ada strategi ya gitu ya. Oke, gimana sih gitu? Pro atau kontra nih? Kan banyak yang kayak gitu ya. Pro atau kontra nih? Jangan-jangan ini pro nih, jangan kontra nih kayak gitu. Kan gimana gitu ya? Oke, sebelum kita masuk ke sana nih, aku mau membawa teman-teman gitu ya semuanya gitu kan, melihat bahwa memang kita hidup sekarang tuh di era apa gitu. Kan kita sama-sama ketahui ya bahwa kita hidup sekarang di era revolusi industri. Revolusi industri apa nih 4.0 kan, 4.0 kan biasa bahasanya kayak gitu ya. Nah sebenarnya apa sih sebenarnya revolusi industri gitu ya? Revolusi industri adalah ada sebuah perubahan yang dia itu berefek sangat besar kepada tatanan dunia gitu ya, termasuk ke dalam perubahan tatanan kehidupannya. Jadi kayak gitu, itu tandanya. Dan dia ditandai dengan adanya teknologi yang baru, teknologi yang canggih, di mana dia itu digunakan untuk mempermudah urusan manusia lah kayak gitu. Mempermudah urusan manusia kayak gitu, atau mempermudah mereka melakukan sebuah hiburan dari media sosial kayak gitu-gitu. Nah, dan adanya teknologi baru itu salah satu contohnya adalah aplikasi TikTok.
gitu. Next, setelah sampai situ, aku pengen ngajak teman-teman juga ngobrolin tentang kita tuh sekarang kan hidup di masa pandemi ya. Memang Iya, baru-baru betul. ini ada kan new normal kayak gitu kan. Tapi kan tetap ada istilahnya tuh kita tetap menjaga diri, harus ngikutin protokol COVID-19 kayak gitu kan. Artinya masih terhambat lah kayak gitu kan ya. Nah, jadi dengan adanya pandemi ini gitu ya, kalau berdasarkan berita yang kudapatkan gitu ya di www.covid19.co.id per 5 Juli, hari ini kan tanggal 5 Juli tuh. Nah, per 5 Juli 2020 untuk kasus di Indonesia COVID itu ada 62.000 kasus sampai saat ini. Udah banyak banget ya. Banyak banget. Dan untuk dari 62.000 itu menyebabkan kematian pada 3.089 orang. Jadi ini adalah jumlah yang sangat besar, di mana juga berpotensi memiliki resiko yang sangat besar kayak gitu kan. Bayangin aja ya, kalau misalkan menyebabkan kematian pada satu orang aja itu kayaknya udah gimana gitu. Apalagi ini 3.089 orang gitu. Jadi ini kan benar-benar udah parah banget kayak gitu ya. Nah, karena adanya kondisi pandemi ini yang kemudian akhirnya memaksa khususnya Indonesia juga gitu ya, harus beraktivitas di rumah kayak gitu. Aktivitas di rumah baik dari sekolah itu di rumah. Kemudian juga baik bisnis itu juga harus dilakukan secara di rumah. Kerja juga kayak gitu. Termasuk hiburan. Yang biasanya misal kalau ada konser gitu ya, biasa kan ada tuh kan yang ke lapangan langsung kayak gitu kan. Kemudian kalau misalkan dia mau pergi ke pantai kan langsung ke lapangan gitu kan, langsung ke jalan gitu kan, atau mau ke taman gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang gitu nggak bisa, terhambat lah istilahnya itu gara-gara COVID-19 ini sendiri. Yang akhirnya mereka di rumah terus, dan sekarang sudah berjalan selama 4 bulan. Bayangin setiap hari kita harus di depan laptop ya, di depan HP, di depan cahaya teknologi kayak gitu kan. Dimana rutinitasnya itu aja setiap hari, yang kemudian akhirnya membuat diri kita jenuh gitu. Membuat diri kita jenuh, dan secara umum membuat rakyat Indonesia juga jenuh kayak gitu. Nah, karena adanya rasa jenuh ini gitu ya, yang kemudian mereka ingin melampiaskan hiburannya itu ke aplikasi TikTok gitu. Nah, kalau udah sampai ke sana aplikasi TikTok, nah ternyata aplikasi TikTok ini sudah mendunia banget. Dia bahkan ya bukan hanya di Indonesia ya, tapi bahkan di seluruh dunia lah istilahnya kayak gitu ya. Dimana penggunanya dimulai dari kalangan bawah gitu sampai kepada kalangan artis gitu ya, kalangan high class kayak gitu. Biasanya mereka ngapain sih di aplikasi TikTok gitu? Nah, jadi aku mau kasih gambaran, memang biasanya mereka melakukan aktivitas hiburan kayak gitu. Biasanya nari gitu, joget-joget kayak gitu. Yang kita kenal sekarang ya baru-baru terjadi kan itu Lati Challenge. Jadi tahu nggak Lati Challenge? Jadi kayak banyak challenge. Challenge mana itu kreativitasnya mereka tunjukkan lah kayak gitu kan. Mama muda gitu ya. Mama muda dan sebagainya. Jadi di sana joget-joget. Goyang ubur-ubur ya nggak sih? Pusing deh. Ya kayak gitu kan. Dan yang joget-joget itu bukan hanya mohon maaf ya, misalnya pakaian perempuan yang pakai minum, sampai kepada pakaian yang dia tuh tertutup banget gitu. Jadi misal bercadar gitu ya, mohon maaf. Ada ya? Ada. Jadi benar-benar kayak ya udah joget-joget kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, selain daripada itu, ternyata baru-baru ini juga ya aplikasi TikTok dimanfaatkan oleh kalangan pembisnis gitu. Kalangan pembisnis ini yaitu seperti Traveloka. Kayaknya udah ini deh, kayaknya. Sebut merek boleh nggak sih? Oh boleh, kan boleh bukan di TV. Bukan di TV ya. Ya misalnya Traveloka, Jolly gitu ya. Jadi mereka menjadikan aplikasi TikTok ini sebagai sarana untuk mempromosikan brand mereka, mempromosikan produk-produknya mereka kayak gitu. Dan yang lebih menariknya lagi, selain daripada ada joget-joget bisnis, ternyata ada baru-baru ini orang Malaysia menjadikan aplikasi TikTok sebagai media dakwah.
Oh Wow, ya. masya Allah, masya Allah. Dan itu memang masih jarang banget ya kita temukan. Dan aku lihat di sana memang kayak mungkin pencetus atau apa ya. Jadi dia memanfaatkan aplikasi TikTok untuk media dakwah gitu. Wah. Nah, akan tetapi ada apa ya? Kalau kita pikir gitu ya, kayak pola yang mereka lakukan pada pengguna aplikasi TikTok ini adalah memiliki pola di mana ada satu orang yang membuat video, kemudian yang lainnya ada ikut-ikutan. Ya, betul. Ya, misalkan dia video make up gitu, video challenge kayak gitu kan. Kemudian yang akhirnya yang lain itu ikut-ikutan. Agar apa? Agar hits kayak gitu. Yang jadi pertanyaan viral gitu kritis viral. Nah, yang jadi pertanyaan kritis adalah gitu ya, apakah seorang muslim standar perbuatannya yaitu latah, ikut-ikutan agar hits, atau bisa melihat atau mengambil angle lain gitu sehingga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi TikTok. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama Uti Iis, Uti Aisyah gitu ya. Gimana gitu pendapat kamu gitu melihat kondisi TikTok, pengguna TikTok sekarang ini gitu? Oke, sebenarnya kan ini harusnya Dewi nggak sih? Enggak. Kamu tuh mau ini lagi Padahal, lempar. Perasaan aku udah lama nih. Saya sudah nyaman mendengarkan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang TikTok gitu ya, atau berbicara tentang media sosial, maka itu identik banget sama yang namanya pemuda, iya nggak sih? Maksudnya ada sih gitu ibu-ibu, bapak-bapak juga yang masih main media sosial, tapi kebanyakan kayak media sosial Instagram atau TikTok, kebanyakan kan sebenarnya anak muda penggunanya, ya nggak sih? Walaupun ya ada ibu-ibu juga yang pakai kayak gitu. Nah, aku pengen ngambil suatu angle dari pemuda dulu gitu, ngomongin pemuda dulu. Nah, ada suatu pepatah, ini aku suaranya gema nggak sih? Enggak, aku jelas nggak ada gema-gema sih. Oke. Ada suatu pepatah gitu ya, yang bilang bahwa maju dan mundurnya suatu bangsa itu tergantung pada pemudanya. Gitu. Ya, sering dengar. Kenapa sih kemudian pemuda dijadikan apa ya? Ada pepatah seperti itu kenapa gitu ya? Karena kita melihat bahwa di dalam diri seorang pemuda itu biasanya masih membara yang namanya idealisme, ya nggak sih? Kritis banget gitu. Banget. Terus penuh ide gitu, inovatif kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Dan itu pun kita bisa apa ya? Refleksi ke masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa dakwah awal beliau 5 tahun awal gitu. Kita bisa melihat gitu bahwa kebanyakan gitu dari 44 orang yang Rasulullah rekrut gitu ya. Rekrut gitu kan ke dalam jamaah kaum muslim waktu itu 87% diantaranya adalah pemuda. Gitu. Pemuda itu disebut pemuda ya, maksudnya kurang dari 30 tahun gitu. Ada beberapa diantaranya yang di atas 30 tahun, bahkan mungkin 3-4 orang diantaranya usia Ini macet, yang macet aku atau Iis ya? Oke, ini yang macet, aku yang macet? Iya, yang roaming Dewi. Oh ya, oke. Lanjut. Ya, kayak gitu ya. Makanya kita bisa lihat gitu, kalau kita refleksikan kepada masa Rasulullah, ternyata Rasulullah juga merekrutnya para pemuda ya, karena ya tadi pemuda itu identik dengan suatu sosok yang kritis, sosok yang penuh idealisme, sosok yang inovatif gitu. Makanya kemudian diidentikan dengan yang namanya perubahan gitu. Orang bilang perubahan itu miliknya orang-orang muda kayak gitu. Nah, termasuk di media sosial ini, maka kita bisa lihat faktanya bahwa ternyata kebanyakan dari pengguna media sosial ini adalah orang-orang yang masih muda gitu, atau masih pemuda muda ini gitu. Nah, dan di era media sosial ini gitu, kita bisa lihat bahwa ada plusnya gitu.
ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah ketika kita seorang muslim pengen berdakwah, maka itu lebih gampang. Gitu di era media sosial. Contohnya karena ya ada medianya gitu ya. Iya gitu. Contohnya sekarang, misalnya walaupun kita di masa pandemi gitu ya, kepikiran, aduh dakwah gimana gitu. Sedangkan kan berkumpul secara ramai kayak kajian biasanya kan nggak boleh kan. Maksudnya kita kan belum diperbolehkan untuk berkumpul secara ramai gitu. Orang. Makanya kan dengan adanya media sosial kayak live IG gitu atau live YouTube atau aplikasi Google Meet, Zoom dan lain sebagainya, itu kajian bisa tetap berlangsung kan, Masya Allah ya. Iya. Nah, Masya Allah. artinya dengan bahkan adanya lebih apa ya, lebih rame lagi orang jadi. Jadi bisa jadi yang nge-live-nya tuh misalnya di Jogja kayak kita, yang nonton mungkin dari mana gitu kan, misal gitu ya. Nah, gitu. Nah, artinya di era media sosial ini keuntungannya tuh memang banyak, yaitu semakin mudahnya kemudian dalam hal sharing Islam gitu bagi seorang muslim. Tapi ya namanya media sosial kayak pisau bermata dua gitu. Artinya benar. Artinya memang ada plusnya, tapi banyak juga memang hal yang bisa kemudian ibaratnya tuh membawa negatif. Apa yang membawa negatif gitu kan? Ya dari media sosial. Akhirnya gitu kan dari media sosial segala pemikiran gitu itu ada gitu. Entah pemikiran baik gitu, ya pemikiran buruk juga banyak gitu. Banyak tontonan yang baik juga ada, ya tontonan buruk juga lebih banyak lagi gitu. Lebih banyak lagi gitu kan. Nah, ini yang kemudian di era media sosial sekarang gitu. Nah, cuman berbicara tentang pemuda gitu, maka jujur aku keinget Al-Imran ayat 110. Iya. Dimana Allah berfirman, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas gitu, bahwa kamu adalah umat yang terbaik kata Allah, yang kemudian di antara manusia gitu kepada umat muslim. Gitu. Itu kan berbicara tentang idealitanya gitu kan, umat muslim ini adalah umat yang terbaik. Gitu. Tapi kita lihat realitanya kayak gimana gitu. Kita bercermin kepada para pemudanya gimana, seperti yang tadi Dewi jelaskan gitu. Ternyata kebanyakan gitu dari pemuda muslim sekarang gitu justru ya tadi kata Dewi gitu kan, latah ya kalau bahasa Dewi gitu kan, latah ikut-ikutan followers gitu, ikut-ikutan, yang penting viral, habis viral kalau dihujat minta maaf, itu kan lagi musim kayak gitu kan yang sekarang gitu. Terus melempem ketika misalnya ada isu-isu sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan atau disuarakan dengan suara Islam, melempem kayak gitu. Artinya itu seolah-olah kemudian tidak bisa menjadi harapan untuk kemudian memimpin perubahan. Nah, that's correct. Itu realitasnya yang kemudian kita lihat. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan Quran surah Al-Imran ayat 110 tadi, itu kayak bertolak belakang nggak sih? Kayak bertolak belakang banget gitu ya. Kok bisa sih? Padahal yang ngomongin Allah nih. Iya gitu kan. Kamu ada umat terbaik di antara manusia gitu kan. Nah, tapi ternyata kok di lapangan kayak gitu ya gitu. Iya, kalian adalah umat siapa yang salah nih gitu? Manusia. Siapa yang salah gitu kan? Maksudnya gini, itu Allah loh yang bilang, dan Allah itu terlepas dari hal-hal yang sifat-sifat yang tercela. Allah terlepas daripada hal itu gitu kan. Artinya tidak mungkin kemudian Allah berdusta gitu. Ya, pasti ketika Allah mengatakan bahwa kalian adalah umat yang terbaik di antara manusia, maka harusnya kita demikian. Idealitanya iya gitu. Dan ketika itu bertolak belakang gitu dengan realitas, berarti kan ada yang salah dengan kita. Iya nggak sih? Karena kalau misalnya kita flashback nih gitu, flashback kita lihat lagi ya ke belakang sejarah gitu, lihat lagi ke para pemuda gitu, para ke umat muslim gitu di zaman Rasulullah sampai khilafah Utsmani gitu kan. Itu kan umat muslim itu seperti punya power sendiri ya gitu. Artinya itu dipandang luar biasa gitu oleh kaum barat waktu itu gitu. Punya wibawa. Iya, punya wibawa gitu. Nah, tapi kan sekarang justru
apa ya? Sekarang kayak jatuh banget yang mencuri lah gitu, yang gitu. direndahin lah kayak gitu kan. Kayak gitu, kayak misalnya orang-orang yang kemudian negara termiskin gitu kan, atau negara yang mungkin kurang dalam pendidikannya gitu kan, kurang dalam hal apapun, ya ekonomi. Seolah-olah kayak negeri-negeri kaum muslim yang sekarang mengalami hal demikian gitu, seolah-olah tidak ada wibawanya lagi. Berarti kan kita nggak mungkin dong nyalahin ayat Allah, nggak mungkin gitu. Tapi berarti kan kita evaluasi ke kita, manusianya, ke kita sendiri ke kita, gitu. sebagai manusia. Apa yang kemudian salah dari generasi kita sehingga generasi sebelumnya di masa Rasulullah sampai Khilafah Utsmani itu berbeda dengan generasi kita yang sekarang. Kenapa? Gitu. Kenapa gitu? Maka kalau aku coba analisis ya, berat kali ya bahasanya. Kayak keren banget ya analisisnya. Masya Allah. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya aku coba analisis gitu, maka ada 3 poin sebenarnya yang berbeda antara generasi sebelumnya dengan generasi yang sekarang. Pertama adalah tentu kita nggak bisa lepas dari individu, gitu, individunya, gitu. Kita bisa melihat gitu. Ketika Allah mengatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik, maka kita bisa melihat terbaiknya itu adalah ketika individu-individunya bertakwa, ya nggak sih? Seperti yang di Quran surat Al Imran 110 tadi ya, bertakwa gitu ya. Ta'muru bil ma'ruf gitu ya. Gitu. Nah, individu-individu yang bertakwa ini gitu diperlukan untuk kemudian tadi gitu membentuk suatu umat yang terbaik. Gitu. Nah, takwa itu apa sih? Kalau menurut Dewi? Takwa itu taat. Seperti yang kita ketahui ya, taat dia ngikutin apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang kayak gitu. Itu takwa. Gitu. Atau mungkin versi bagaimana? Sebenarnya kan aku pernah baca ya di suatu buku gitu ya, yang memang itu menjabarkan tentang kata takwa itu sendiri. Sebenarnya takwa itu berasal dari kata wikoya, artinya perlindungan. Tapi itu agak panjang kalau misalnya dijelasin secara bahasa. Tapi intinya takwa itu semacam kita merasa selalu diawasi sama Allah. Gitu. Kita menjaga kita menjaga diri kita dari kesalahan dan maksiat. Itu yang namanya takwa. Artinya tadi kesimpulannya sih ke Dewi juga, yaitu senantiasa kemudian taat kepada Allah. Gitu. Menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya. Intinya itu gitu kan. Menjaga diri dari kesalahan, menjaga diri dari kemaksiatan, atau kemudian menjaga sikap di hadapan Allah itu kalau realnya kayak gimana sih? Realnya tuh kayak gini. Maksudnya kayak contoh yang lebih deket ya. Kayak misalnya gini, Dewi kuliah. Datang lebih awal nih sama teman-teman gengnya. Datang lebih awal gitu ya. Telat nih. Nah, terus misalnya dosennya telat. Biasanya ngapain dulu sama teman-teman kalau sambil nunggu dosen? Biasanya nih ya, kalau ada teman gitu kan ya, kita ngobrol ya biasanya. Ngobrol gitu ya. Atau misalkan mereka pada diam pada belajar, kita belajar gitu kan. Kayak tapi gitu. kan kebanyakannya ngobrol gak sih biasanya? Ngobrol gitu kan. Biasanya kan kebanyakannya ngobrol dulu kayak say hi gitu, tanya kabar gitu. Terus biasanya ngebahas sesuatu yang kemudian lagi hits di kampus misalnya kayak gitu. Biasanya kan ngobrol hal-hal seputar itu kan. Nah, terus tiba-tiba gitu dosennya datang. Kira-kira apa yang kemudian Dewi dan teman-temannya lakukan? Kan biasanya kalau aku kebayang nih ya, kalau biasa aku di UGM tuh ya, kan kalau misalnya datang nih ya, nah ada teman datang kan, nah kita ngobrol, ada yang berdiri, ada yang duduk, terus tiba-tiba ada dosen datang gitu kan, terus habis itu, ayo kita duduk, kayak gitu, jadi kayak langsung sigap gitu ya, langsung sigap gitu. Langsung jadi anak yang baik gitu kan. Jaga sikap, ngeluarin buku, siap untuk kemudian menerima ilmu. Iya nggak sih? Benar. Kenapa kemudian Dewi dan teman-teman yang ngelakuin itu? Karena Dewi kemudian menghormati gitu keberadaan guru kita tersebut. Iya nggak sih? Nah, sama ketika sosok individu yang takwa gitu. Ketika dia menyadari bahwa Allah itu maha melihat, maka dia akan senantiasa jaga sikap. Meskipun gitu.
Kan nggak dia kan terlihat menyadari, kan dia menyadari bahwa Allah Intinya itu maha menyadari. melihat gitu. Dia sadar betul bahwa Allah itu maha melihat, maka dia akan melakukan dia akan senantiasa kemudian menjaga sikapnya. Menjaga sikapnya yaitu agar kemudian jauh dari yang namanya kemaksiatan. Itulah yang namanya itu yang namanya takwa. Gitu. Masya Nah, Allah. individu yang takwa ini gitu dibutuhkan untuk kemudian tadi membentuk generasi umat yang terbaik. Masya Oke. Allah. Nah, apakah pertanyaannya adalah apakah cukup dengan individu yang bertakwa? Itu baru untuk individu Iya. ini sendiri. Kalau untuk sendiri kayaknya kurang cukup deh. Misal Kurang sendiri cukup, kan Ma. belum bisa kayak nge-influence ya. Bahasa sekarang tuh nge-influence ya, mempengaruhi gitu. orang lain kayak gitu kan. Kalau sendiri baik itu bakal susah deh terjadinya perubahan yang luar biasa gitu. Iya. Harus Maka bareng-bareng gitu. sih. Iya, maka setelah poin pertama dari individu yang bertakwa, kita butuh poin yang kedua, yaitu masyarakat yang Islami. Gitu. Masyarakat yang Islami, kalau misalnya ilmu Barat itu kan diajarin di PPKN nggak sih kita tuh, atau di apa ya? Yang ilmuwan Barat tuh mendefinisikan bahwa masyarakat itu hanyalah sekumpulan individu-individu. Iya, itu pemikirannya kapitalis kan? Iya, maksudnya kita yang kan sering kita diajarkan, dengar waktu PKN ya, benar-benar. ya, diajarkan kan selama ini bahwa masyarakat definisinya adalah Kumpulan dari individu-individu. Nah, Oke. ada pemikiran yang menarik yaitu dari Syekh Taqiyuddin Al-Albani gitu ya. Beliau justru mendefinisikan masyarakat itu tidak hanya sekumpulan individu-individu, tapi sekumpulan individu-individu yang kemudian ada 3 unsur di dalam individu tersebut yang melekat. Pertama adalah pemikiran, kedua perasaan, dan ketiga aturan yang kemudian diterapkan di tengah-tengah kumpulan individu-individu tadi. Kita tidak bisa mencap masyarakat ini masyarakat Islami gitu. Ketika kita lihat bahwa komponen pemikiran, perasaan, dan aturannya nggak Islami gitu. Maka ketika kita lihat misalnya sekumpulan individu-individu itu adalah seorang Muslim gitu, maka kita tidak bisa langsung kemudian menghukumi atau memandang atau menyebut bahwa mereka adalah masyarakat Islami gitu. Enggak gitu. Cukup hanya Muslim saja, tapi kita lihat dulu komponen di dalam individu-individunya gitu. Bagaimana pemikiran mereka gitu. Apakah kemudian ketika melakukan sesuatu atau memandang sesuatu itu berdasarkan Islam atau enggak? Kalau ketika mereka gitu memandang segala hal sesuatu itu berdasarkan Islam, maka kita bisa itu ada salah satu poin gitu untuk kemudian bisa menyebut masyarakat Islam. Gitu. Itu baru pemikiran. Nah, setelah pemikiran kita lihat dulu perasaannya. Perasaan itu maksudnya gimana sih? Perasaan Islam itu kayak gimana? Maksudnya adalah benci dan sukanya itu berdasarkan Islam nggak? Gitu. Misalnya gini, tiba-tiba aku bilang aku benci Dewi. Oh my god. Itu. Kaget gue. Atau jangan orang ya. Ya, misalkan kayak gitu ya. Aku benci cireng gitu. Oh my god, cireng enak dimakan. Misalkan kayak gitu ya. Terus maaf ya, ini otaknya otak lapar. Nah, aku benci cireng gitu. Misalnya aku ya sebagai seorang Muslim, aku benci cireng lah. Cireng yang isinya ayam itu kan halal sebenarnya. Kenapa aku harus kemudian membenci cireng membenci gitu? dia. Gitu. Ya. Kemudian tiba-tiba karena aku membenci cireng, aku kemudian mengharamkan cireng. Mengharamkan. Gitu. Nah, nggak kayak gitu. Perasaan Islami itu ketika ketika misalnya aku benci sama kemusyrikan. Ya karena apa? Ya karena Islam memandang kemusyrikan itu adalah suatu hal yang buruk. Makanya kenapa aku benci yang namanya kemusyrikan. Gitu. Jadi punya standar gitu. Benci dan sukanya itu ngikutin sudut pandang Allah juga gitu, sudut pandang Islam. Nah, kemudian ada yang namanya pemikiran, perasaan, dan aturan. Nah, aturan yang kemudian diterapkan di tengah-tengah kumpulan individu-individu tadi haruslah kemudian aturan Islam. Maka ketika pemikiran, perasaan, dan aturan yang diterapkan di tengah kumpulan individu-individu itu adalah Islam, maka kita bisa mengatakan atau bisa menyebut gitu ya, mereka adalah masyarakat Islam. Tapi ketika salah satu komponen dari pemikiran, perasaan, dan aturannya bukan Islam, maka kita tidak bisa menyebut itu adalah masyarakat Islam. Mungkin masyarakat Muslim iya bisa gitu, tapi kalau masyarakat Islam ya nggak bisa, karena tadi gitu. Kalau kita
mengacu kepada definisi masyarakat gitu. Berarti masyarakat itu emang dia tidak hanya terdiri dari individu-individu, kemudian akhirnya mereka dibilang masyarakat. Contohnya gini ya, Uya, yang real tuh kayak di bandara gitu ya. Kalau misalkan kita itu mengacu pada pendapat yang dimana melihat masyarakat adalah kumpulan individu dari individu, di bandara itu ada kumpulan individu dari individu. Tapi apakah mereka dikatakan masyarakat? Ternyata enggak. Kalau berdasarkan pemikiran dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, Uya, di mana masyarakat itu dia bukan hanya terdiri dari individu itu, tapi pemikiran mereka itu sama, perasaan mereka itu sama, dan aturan yang diterapkan itu sama, sehingga jadilah masyarakat. Masyarakat yang seperti apa? Kalau misalkan pemikiran, perasaan, dan aturan Islam, berarti di sana masyarakat Islam, seperti itu ya. Iya. Oke, selanjutnya apa lagi yang mempengaruhi dari itu? Poin ketiga adalah suatu institusi yang lebih besar dari masyarakat gitu. Kenapa? Yaitu negara. Maka karena gini, karena ketika misalnya masyarakat tadi ya ingin menerapkan aturan Islam, tentu kan ketika aturan Islam itu diterapkan tidak bisa gitu hanya sebatas individu-individu saja atau hanya sebatas kumpulan dari individu-individu tadi, karena ada aturan-aturan di dalam Islam yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa gitu ada aturan-aturan Islam itu yang nggak bisa hanya diterapkan oleh individu gitu, nggak bisa diterapkan hanya kumpulan individu-individu tadi, tapi memang harus ada institusi yang mewadahi untuk penerapan itu. Kayak gimana untuk menerapkan sistem ekonomi Islam, gimana caranya kemudian untuk menerapkan sistem sanksi di dalam Islam, hubungan internasional di dalam Islam, politik luar negeri di dalam Islam. Gitu. Gimana kemudian bisa menerapkan itu kalau kita nggak punya institusi yang mewadahi itu? Makanya ada 3 unsur tadi yang kemudian hilang gitu sekarang gitu, yang berbeda dari generasi sebelumnya. Oke, berarti yang membedakan kenapa zaman sekarang gitu ya kita tuh nggak sehebat pada masa peradaban Islam yaitu karena memang yang 3 unsur tadi yang menyebabkan ya individu yang tidak bertakwa gitu ya, yang sangat jauh lah gitu ya dari Islam, pemikiran perasaannya kan gitu ya. Kita bisa melihat Muslim, kondisi umat Muslim sekarang ya macam-macam kan gitu. Ada yang kemudian taat, ada yang kemudian setengah taat setengah maksiat gitu kan, ada yang kemudian apalagi yang nggak taat benar-benar ada juga gitu. Jadi kayak campur-campur gado-gado gitu. Karena lingkungannya ya campur-campur gado-gado tadi, karena nggak ada lingkungan yang bisa yang mengkondisikan. Tadi kan ada 3 unsur, masyarakatnya itu nggak terkondisikan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Ditambah lagi institusi atau negara yang memang tidak mengkondusifkan untuk taat gitu. Bahkan kalau kita lihat di lapangan gitu ya, bahkan dikondisikan untuk supaya jauh dari Islam gitu. Iya, misalkan mohon maaf gitu ya. Misalkan mohon maaf ya, misal kayak adanya prostitusi gitu ya. Itu kan yang punya wewenang terhadap hal tersebut gitu ya, menjaga dari kemaksiatan itu adalah institusi kan yang memiliki kebijakan yang lebih besar, punya power gitu kan. Yang punya power gitu kan. Nah, sedangkan sekarang kan diberlakukan. Akhirnya itulah yang krusial banget gitu ya 3 unsur ini, sehingga membuat masyarakat gitu ya, individu gitu ya, jatuh sepuruk-puruknya kayak gitu ya. Terpuruk banget lah kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan itu yang kemudian kita bisa lihat kembali tadi ya sama yang Is bahas gitu. Aisyah bahas gitu. Bahwa realita sama idealitanya beda ketika Allah mengatakan bahwa harusnya umat Islam itu adalah umat yang terbaik, tapi ternyata realitanya berbeda ya karena tadi gitu. Ada hal yang kemudian hilang gitu. Yang dulu ada sekarang hilang, yaitu tadi 3 komponen tadi gitu. Walaupun kita juga misalnya kalau secara individu ya banyak juga gitu muslim yang kemudian masih peduli dengan lingkungan Islam gitu kan, masih peduli untuk kemudian menuntut ilmu, tapi kan ya tadi kita nggak mencukupkan itu hanya sebatas individu-individu saja, tapi butuh yang namanya masyarakat mendukung, kemudian institusi yang lebih besar juga mendukung. Kayak gitu. Ya sesuai dengan Quran surat Al Imran 110 tadi ya,
yang dimana memang kamu ada umat terbaik yang dipilih oleh Allah kayak gitu kan, yaitu kaum muslimin gitu ya, yang dimana dia amar ma'ruf gitu ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi itu poinnya ya, Bu ya. Oke, aku mau bertanya nih, mau tanya. Dan akhirnya kemudian pandangan kerennya seorang muslim itu ya nggak kayak sekarang yang yang penting viral, yang penting hits, yang penting yang penting dikenal banyak orang gitu. Itu udah keren. Nah, nggak kayak gitu gitu. Atau yang penting punya mobil Tesla, kan lagi musim ya, mobil Tesla gitu. Keren banget ya, mahal gitu kan, yang penting kaya lagi muslim gitu. yang penting kayak gitu. Udah berarti kamu keren. Nah, standar kerennya pemuda muslim ya nggak kayak ternyata gitu, nggak kayak gitu dan ya. Hasil daripada tadi yang kita sebutkan, hasil dari individu yang bertakwa, masyarakat yang islami, kemudian institusi yang kemudian juga mewadahi aturan Islam gitu kan, maka kita bisa ngelihat gitu di generasi Rasulullah gitu, banyak gitu pemuda-pemuda yang itu yang awalnya mungkin biasa aja, tapi ketika justru mengenal Islam jadi luar biasa. Contohnya siapa? Contohnya kayak misalnya kita kenal Ibnu Mas'ud. Siapa sih yang nggak kenal Ibnu Mas'ud? Gitu. Beliau kan awalnya adalah seorang pemerah susu kambing gitu. Tapi ketika mengenal Islam gitu, justru beliau menjadi mulia, yaitu beliau menjadi seorang yang terkenal sebagai qori yang hebat pada zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya bahwa kalau kalian mau dengar Quran dari saya, maka dengarkanlah dari Ibnu Mas'ud, katanya gitu. Kata Rasulullah. Terus kita juga mengenal yang namanya Ibnu Abbas gitu ya. Iya, gitu. Ibnu Abbas bin Firnas ya? Bukan. Bukan, oke. Bukan, ini Ibnu Abbas. Iya, Ibnu Abbas, iya. Remaja itu loh. Iya, gitu. tahu. Seorang anak-anak itu, anak 5 tahun yang kemudian datang ke Rasulullah dan hasil didikan daripada Rasulullah, beliau kemudian dikenal sebagai mufassir Quran gitu, paling unggul pada zaman Rasulullah gitu. Atau seharian kemarin kan aku cukup tertarik dengan bacaan-bacaan sejarah gitu kan. Kita kenal misalnya Zaid bin Sabit gitu ya, seorang yang luar biasa gitu kan, seorang remaja yang yang punya tingkat kecerdasan, tingkat kecerdasan yang luar biasa, sehingga beliau kemudian menjadi menjadi acuan, bukan, menjadi sekretarisnya Rasulullah pada waktu itu. Gitu. Bahkan beliau menjadi ketua panitia dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dan masa Khalifah Umar bin Khattab waktu itu beliau sering kemudian menggantikan, mewakilkan Umar gitu kan, ketika untuk memimpin Madinah waktu itu, menggantikan Umar ketika Umar waktu itu ada keperluan ke Mekah untuk berhaji kayak gitu. Jadi wow gitu kan, itu generasi yang kemudian dihasilkan pada zaman yang memang ketika individunya bertakwa, masyarakatnya juga Islami, dan kemudian institusinya juga kemudian menerapkan Islam. Luar biasa kan? Masya Allah banget gitu. Sehingga sangat jauh banget lah beda sama sekarang ya. Jadi wajar hal itu terjadi. Iya gitu. Oke, apalagi nih? Apalagi ayo. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau itu insya Allah udah terjawab sih ya. Untuk para pemuda zaman dulu udah kamu gambarkan juga. Iya, makanya kalau misalnya kita bisa melihat lebih dalam lagi gitu, bahwa ternyata pemuda zaman dulu itu memang bisa dibilang orang-orang yang kemudian punya kepribadian Islam gitu. Nah, kepribadian Islam itu kan terdiri dari 2 hal ya gitu, yaitu orang-orang yang kemudian punya pola pikir Islami dan orang-orang yang kemudian punya pola sikap Islami. Jadi nggak cukup dia itu hanya punya
pemikiran Islam, tapi juga harus punya pola sikap yang Islami tadi. Maksudnya gini, oke, kita tahu teori secara Islamnya A B C D E F G H I Z bla bla gitu kan. A sampai Z kita hafal secara teori, tapi kita nggak menerapkannya dalam sikap kita, itu juga menjadi suatu hal yang sia-sia gitu. Itu tidak bisa disebut sebagai seorang yang berkepribadian Islam gitu. Maka harus kemudian orang yang punya pemikiran Islam dan dia juga kemudian menerapkan pemikiran-pemikirannya dalam pola sikapnya gitu. Maka bisa disebut orang yang kemudian berkepribadian Islam. Nah, orang-orang kemudian pada masa peradaban Islam ya yang demikian gitu. Bahkan aku baca sebuah kisah ya dari seorang panglima. Mungkin kalau kita lihatnya kayak angkatan laut kayak ya. Kalau sekarang mungkin orang beliau sering kemudian menaklukkan gitu kan, membuka gerbang dakwah di kota-kota Eropa, namanya Salahuddin gitu lah. Waktu itu pada aku lupa ya, pada perang Hittin kalau nggak salah. Nah itu beliau menyeleksi pasukannya itu bukan hanya sebatas fisiknya saja yang dinilai, tapi bagaimana kemudian orang-orang yang bagus dalam sholatnya, tahajudnya nggak ketinggalan, kemudian apalagi satu poinnya ya, yang kemudian pemahaman agamanya benar gitu. Itu menyeleksi orang yang kemudian bisa join nih buat kemudian jadi tentara gitu ya. Jadi tentaranya beliau, jadi pasukannya beliau, itu kan keren banget. Artinya dari situ aja udah beda banget jauh ya. Kalau kita lihat sekarang tuh memang dia secara fisik harus bagus, secara pemikiran maksudnya itu secara kecerdasan ya itu bagus. Belum lagi kan kapitalis ada uang ya gitu ya. Berarti kalau zaman dulu memang beda level kayak gitu ya. Iya gitu. Pemikirannya harus dilihat juga kepribadiannya gitu, bagaimana dia sholat tahajud dan lain sebagainya. Dan itu kan nggak dimiliki oleh semua orang gitu kan. Iya, karena kan kemenangan tentu kan itu datang daripada Allah, dan kemenangan itu datang kepada orang-orang yang kemudian dicintai sama Allah kan. Makanya seorang panglima menyeleksi pasukannya itu ya nggak cuma hanya sebatas fisik loh. Itu dibuktikan dari generasi peradaban Islam. Beliau juga menyeleksinya dari tadi gitu. Karena yakin ya, karena mereka yakin bahwa dengan mereka taat kepada Allah ini akan pertolongan Allah akan mudah gitu ya. Kayak gitu. Oke, boleh nggak ini sesi tanya jawab nggak? Boleh, tapi aku pengen tanya pandangan TikTok jadi sebenarnya gimana? Nah, aku mau tanya itu. Aku mau tanya itu. Aku pengen dengar dari Dewi dulu lah. Oh my god. Oke. TikTok, kalau menurut aku pribadi ya, bagaimana sih menurut Dewi gitu kan melihat TikTok gitu, pro atau kontra gitu kan? Oke. Kalau berdasarkan yang informasi atau tatabuk fakta yang aku dapatkan di lapangan gitu, memang kebanyakan dia mayoritas tuh pengguna TikTok tuh adalah orang yang joget-joget kayak gitu, yang mengikuti challenge dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian akhirnya timbul banyak persepsi bahwa ini nih aplikasi yang nggak bener nih kayak gitu. Dan aku sempet kayak bener deh, ini tuh nggak bener di aplikasinya karena dia mewadahi untuk joget-joget gitu. Yang lebih parahnya itu merusak generasi. Aku sempat mikir kayak gitu kan, ini aplikasi yang merusak generasi nih kayak gitu kan, karena dia mengajarkan yang nggak baik gitu. Yang awalnya dia tuh misalnya solihah gitu ya, misalkan dia tertutup kayak gitu, karena diwadahi dengan aplikasi ini dia bisa menikmati joget-joget dari yang pakaian minim sampai pakaian yang dia tertutup banget gitu. Jadi kan kayak sebuah apa ya, menurut aku sebuah wadah yang sangat buruk seperti limbah kayak gitu kan. Jadi aku melihat ini nggak baik kayak gitu. Tapi kesini-sini gitu ya, saya melihat bahwa memang ada juga pengguna pengguna TikTok ini ya, menggunakan TikTok sebagai promosi, media promosi mereka kayak bisnis kayak gitu-gitu. Dan ditambah lagi banyak juga baru-baru ini mereka memanfaatkan aplikasi TikTok untuk dijadikan media dakwah. Kalau kita flashback nih ya untuk Spotify gitu ya, kita pernah sharing juga kan, Spotify, Instagram kayak gitu kan. Podcast.
ya podcast gitu, Spotify, podcast gitu kan, Instagram gitu kan, dimana dulu kan memang ajang pamer. Justru aja dulu Instagram tuh ajang pamer, kayak foto-foto yang cantik, look good kayak gitu kan, good looking segala macam gitu. Itu ajangnya dulu Instagram. Tapi ternyata sekarang banyak yang beralih, Instagram dijadikan sebagai media dakwah. Makanya banyak kita temukan influencer gitu kan, yang dia dakwah melalui tulisan di Instagram, dan itu jumlahnya nggak dikit lagi kayak gitu kan. Sehingga kalau dari sini saya melihat apa ya, memang kalau kita teringat dengan materi kita yang pernah kita pelajari ya, bahwa di dalam dunia, misalkan dalam dunia dakwah atau apapun gitu kan, ada namanya alat gitu ya, alat atau media. Nah, Instagram, TikTok dan aplikasi sejenis itu adalah media atau alat gitu, alat yang bisa kita gunakan untuk berbuat maksiat, atau alat yang bisa digunakan untuk mendapatkan pahala gitu. Artinya saya melihat TikTok sama Instagram dan lainnya itu sama gitu. Tergantung bagaimana dia itu memanfaatkan aplikasi tersebut atau media tersebut untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan gitu. Jadi bisa dikatakan pro. Mungkin banyak nih musuh aku nih. Oke. Kalau kamu gimana? Saya siap dihujat. Ya, enggak ya. Jangan ya, Jangan. Kita nggak mau cari musuh di sini, mau cari kawan-kawan. Mungkin kalau pembahasan, kalau TikTok ini kan bagian dari medsos ini bagian daripada teknologi ya. Berarti kan kita pembahasannya kalau di dalam Hasanah Islam itu ada pembahasan yang namanya hadharah dan madaniyah. Gitu. Hadharah itu apa? Hadharah itu adalah pemahaman gitu atau persepsi tentang kehidupan gitu, yang memang pemahaman ini melekat terhadap suatu akidah atau ideologi tertentu. Contohnya kayak misalnya apa ya? Kayak sosialisme, komunisme, kapitalisme, demokrasi gitu, atau misalnya itu teori biologi evolusi kayak gitu. Itu bagian daripada hadharah gitu. Itu bagian daripada hadharah. Nah, hadharah ini ada yang hadharah asing gitu, ada hadharah Islam. Nah, sebagai seorang muslim tentu yang harus kita ambil dan boleh kita ambil hanya hadharah Islam. Gitu. Pemahaman atau persepsi tentang kehidupan itu yang memang berasal dari akidah Islam, bukan berasal dari akidah atau agama yang lain. Kayak gitu. Nah, itu hadharah. Nah, ada yang kedua itu adalah madaniyah. Madaniyah itu apa? Madaniyah itu adalah fisik atau produk dari suatu peradaban. Gitu. Misalkan? Nah, madaniyah ini dibagi dua lagi. Ada yang am, ada yang khas, ada yang umum, ada yang khusus gitu. Nah, yang umum ini gitu kan adalah produk-produk yang memang sifatnya netral. Dia tidak terikat dengan suatu hadharah apapun. Dia tidak terikat dengan suatu pemahaman agama apapun, akidah apapun, gitu. Nah, tapi kalau yang khas gitu, walaupun dia bentuknya adalah produk gitu, suatu ya produk dari suatu peradaban dari manusia, gitu. Produk dari suatu peradaban itu kalau yang khas itu dia masih terikat gitu dengan suatu akidah atau ideologi tertentu. Contohnya apa gitu yang produk yang khas deh dulu, misalnya patung gitu. Habis itu ini apa? Salib. Terus itu kan memang identik dengan agama akidah tertentu ya, yang memang itu di luar daripada agama Islam kan. Gitu. Nah, atau misalnya yang khas dari Islam juga kan ada benda-benda tertentu kayak gitu. Misalnya tulisan Allah misalkan, tulisan Allah ya, misalnya kayak misalnya di dinding kan biasanya kadang ada beberapa keluarga yang nempel ya kayak gitu. Terus kalau madaniyah yang am kayak gimana gitu, produk suatu peradaban yang sifatnya netral tuh kayak gimana, itu kayak contohnya kayak sains gitu, ilmu pengetahuan. Contohnya kayak teori Newton gitu, teori anatomi, fisiologi, fotosintesis gitu. Kalau barang-barang misalnya HP, motor gitu, mobil, ataupun ya medsos itu sendiri gitu, kayak IG gitu. Jadi itu nggak apa-apa digunakan gitu kan? Bentar dulu. Nah itu, nah itu boleh-boleh saja. Kemudian kita menggunakannya karena apa ya? Karena sifatnya netral gitu. Nah, maka kemudian teknologi ini kan bagian daripada madaniyah yang
kalau misalnya dia memang tidak terikat dengan suatu akidah tertentu, maka dia tergolong madaniyah yang artinya sebagai seorang muslim kita mubah-mubah saja untuk menggunakan itu gitu. Kembali tadi kepada penjelasan Dewi, ini kan bisa dijadikan alat sebagai dakwah. Nah, di dalam dakwah itu sekali lagi mengingatkan bahwa di dalam dakwah itu ada yang namanya thariqah gitu atau metode, ada yang namanya uslub, ada yang namanya wasilah. Uslub itu cara, wasilah itu alat gitu. Nah, maka gitu kan thariqah atau metode itu memang kita harus plek sama apa yang kemudian yang Rasulullah praktekkan gitu. Kita nggak bisa mentang-mentang kreatif jadi sok kreatif gitu, terlalu lebay gitu sehingga metode dakwah aja dirubah-ubah. Enggak, ketika Rasulullah dakwah di Makkah itu adalah dakwah pemikiran gitu kan, maka itu yang kemudian kita lakukan gitu. Nah, ketika dakwah Rasulullah setelah mendirikan negara Islam pertama kali di Madinah, yaitu dengan dakwah sekaligus aktivitas jihad dengan futuhat gitu, maka itu yang bisa dilakukan juga gitu. Tapi kan kondisi kita sekarang kan belum ada yang namanya institusi tadi ya yang mewadahi aturan Islam gitu, maka kita bisa mempraktekkan bagaimana kemudian metode dakwah beliau ketika kondisinya di Mekah kayak gitu, yaitu dengan dakwah secara pemikiran itu gitu kan, thariqah gitu, harus plek, harus sama, karena harus berdasarkan dalil atau perbuatan, lisan dan diamnya Rasulullah. Nah, kemudian gitu kan, lalu itu thariqah. Yang uslub apa? Kalau uslub itu cara gitu. Cara itu ya tadi kayak misalnya kalau dulu ketika kita dakwah mungkin harus kayak ngetok kayak dari harus ngetok satu pintu gitu kan, ke pintu yang lain kayak gitu. Musa bin Umair ya. Kalau sekarang ya kita bisa menggunakan media sosial misalnya, itu bagian daripada uslub. Nah, wasilah itu alatnya, maksudnya tuh produknya tadi gitu kan. Apakah kita kemudian menggunakan motor gitu untuk misalnya aku pengen dakwahi Dewi, terus ya naik motor, ya itu nggak apa-apa, itu motor itu sebagai wasilahnya. HP gitu untuk dakwah di media sosial misalnya nih, kayak kita dakwah media sosial gitu kan, itu kan uslub ya, maksudnya uslub media sosial. Nah, terus alat yang dipakai apa gitu, HP. Nah, itu bagian daripada wasilah kayak gitu. Jadi selama memang gitu selama teknologi itu tidak terikat dengan akidah apapun, ideologi apapun selain daripada Islam, maka kita sah-sah saja untuk kemudian menggunakan itu. Nah, termasuk dalam hal TikTok kayak gitu. Karena dalam TikTok termasuk ke dalam wasilah gitu kan. Ya kan? bisa. Alat. Nah, kemudian kita pengen nih dakwah kalau misalnya kalau misalnya kita bisa memanfaatkan TikTok seperti halnya saudara kita yang di Malaysia ya, tadi kata Dewi bahwa ternyata ada saudara di Malaysia kita yang menggunakan TikTok justru untuk dakwah gitu. Nah, itu luar biasa sih, berarti kan Masya Allah kreativitasannya itu yang kemudian bisa kita contoh, sehingga ya sama kayak YouTube, kalau kita ngelihat buruknya ya banyak juga buruknya gitu, tapi kan mulai kemudian banyak dakwah yang kemudian juga terjun ke media YouTube kan gitu. Sekarang IG banyak akun-akun dari konten kreator dakwah gitu ya, banyak banget gitu kan. Like IG daripada asatiz kita juga banyak banget gitu. Maka itu adalah pemanfaatan teknologi tadi sebagai media atau sebagai uslub gitu kan, untuk kemudian dakwah, sebagai cara untuk dakwah gitu. Apalagi di masa pandemi yang kita harus stay at home gitu kan, social distancing sama orang gitu. Maka ya media sosial ini menjadi suatu cara yang luar biasa untuk kemudian menyebarkan Islam gitu. Tergantung tadi gitu, kayak misalnya ya tadi ya flashback, aku kan termasuk orang yang penikmat podcast ya gitu. Aku seorang yang suka banget dengerin podcast orang kemudian berdialog gitu dengan dirinya sendiri atau berdialog dengan orang lain kayak gitu. Nah, dulu gitu kan di zaman aku membuat podcast gitu dulu, walaupun sekarang vakum ya podcast aku itu, podcastnya tuh untuk yang kemudian berbau-bau Islam itu jarang banget aku temuin. Bahkan seorang muslimah nge-podcast itu
aku Jarang hampir banget gak menemukan gitu. Bahkan mungkin dari Indonesia aku gak menemukan itu. Yang aku temukan itu justru dari luar negeri yang otomatis bahasanya adalah bahasa Inggris gitu kan. Nah, tapi gitu kan sekarang gitu kan semenjak waktu itu aku masih ingat waktu itu dimulai dari Ustadz Felix Hill dan the Gang gitu ya. Beliau kemudian membahas tentang kita bisa memanfaatkan podcast untuk kemudian dakwah, maka banyak sekarang gitu. Aku udah gampang banget deh sekarang buat nyari konten dakwah di podcast tadi gitu. Maka begitupun dengan TikTok sebenarnya. Kalau misalnya memang kita punya kreativitas untuk kemudian menyebarkan dakwah sebagaimana saudara kita di Malaysia gitu ya, konten dakwah di TikTok kenapa enggak ya? Kan sama aja kayak di IGS gitu ya, yang dibatasi waktunya. Gimana caranya dalam 15 detik kita bisa menyampaikan A, B, C, D. Itu kan berarti melatih kekreativitasan kita dalam suatu keterbatasan gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi kan jawabannya adalah memang TikTok tadi diperbolehkan gitu ya, digunakan karena dia sebagai wasilah gitu ya. Wasilah tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Kalau kita mau memanfaatkan untuk kebaikan silahkan kayak gitu. Karena Ya, memang berarti pada kita prakteknya di lapangan juga ada gitu kan. Kalau misalnya kita memanfaatkannya untuk kebaikan ya itu berarti mengundang ridho Allah kan gitu. Misalnya kita menggunakannya untuk konten dakwah, tapi kalau misalnya kita menggunakannya ya ngikut-ngikut joget ya itu sama aja kita menjatuhkan izah dan ifahnya kita sebagai orang muslimah kayak gitu. Meskipun dia di Instagram pun dia tetap menjatuhkan diri dia gitu kan kalau iya, gitu, apalagi gitu. Kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini untuk generasi muda nih gitu ya. Kan kita juga taktik jitu di era TikTok nih, gitu kan. Nah, apa nih taktik jitunya? Tips bagi pemuda gitu ya, bagi generasi millennials gitu kan dalam melakukan sesuatu kebaikan gitu. Taktik yang bisa mereka lakukan tuh apa di era tips TikTok? kali ya. Oh iya, ini kan menjadi suatu pertanyaan ya ketika kita ngisi di kajian muslimah millennials waktu itu ya, dari salah satu teman cerita gitu. Ya kita bisa pertama sebenarnya mungkin kita berbicara dakwah di media sosial kali ya. Iya. Memanfaatkan media sosial untuk dakwah tuh kayak gimana? Maka sebenarnya kita harus self awareness dulu yang pertama gitu. Maksudnya kita mengenali diri kita dulu gitu. Nah, mengenali diri kita itu gitu kan nggak cuman sebatas kita mengenali identitas KTP kita, bukan gitu. Misalnya aku namanya apa, tinggalnya di mana, orang tua siapa, agamanya apa, tingginya berapa, enggak cuman kayak gitu. Mengenali diri itu lebih daripada itu. Mengenali diri itu kita tahu apa yang kemudian membuat kita nyaman dan tidak nyaman, membuat kita tersinggung dan tidak tersinggung, membuat kita kelebihan dan kekurangan kita. Gitu, itu yang harus kita kenali. Nah, kelebihan kita apa gitu? Apakah kemudian dalam hal menulis gitu? Apakah kemudian dalam hal komunikasi, ataukah kita berani-berani untuk kemudian kayak show kayak gini misalkan gitu ya. Kayak gitu. Nah, kita lihat kelebihan kita tuh potensi yang kemudian menjadi plusnya kita tuh apa. Nah, kemudian yang kedua kita juga perlu selain mengenali kelebihan kita juga mengenali kekurangan kita. Apa yang kemudian menjadi kekurangan kita sehingga kita bisa tutupi nih dengan kelebihan tadi. Gitu. Wow, ada Valentino Rossi ya, balap. Kekurangan itu juga ada dua jenis. Ini berdasarkan forum yang pernah aku ikutin ya, bersama beberapa psikolog dan beberapa orang yang magister psikologi gitu. Pernah ikut tinggal di forum. 25 detik. Ya udah, nanti kalau bagaimana mati, nih? Kalau kita mati ya kita lanjut dulu. Lanjutkan ya? Lanjutkan. Oke. Gak apa-apa kan? Iya, kita tunggu ya. Kagok. Bye, kita tunggu. Oke. Kita lanjut ya. Cekrek. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi tadi karena udah habis waktunya, karena udah 1 jam, dan kita lanjutin lagi ya. Kita sedang menunggu Aisyah. Oke. Where is Aisyah? Oke, ini dia. Hai.
Hai. Halo. Lanjutkan tadi pertanyaannya. Apa ya tadi tuh? Tips-tips yang bisa dilakukan oleh generasi milenial tadi dalam kita menghadapi TikTok nih. Oke, tadi kita nyampe kekurangannya. Nah, kekurangan itu ada 2 tipe gitu. Ada kekurangan yang kemudian kayak udah stuck banget deh, ini bukan passionku. Kayaknya aku mending mendelegasikannya ke orang lain. Nah, ada kekurangan yang sebenarnya masih bisa kita improve gitu. Kita tingkatkan kita dengan ya tadi pengorbanannya apa sih kalau apa? Kalau usaha itu kan berarti harus ada energi yang kemudian dikeluarkan dan waktu yang kemudian dikeluarkan juga. Nah, itu gitu. Bentar. Oke. Kayak gitu. Nah, ketika kita maka kita harus mengenali dulu gitu kan kekurangan-kekurangan kita tuh yang mana yang termasuk di kekurangan yang bisa kita improve dan mana kekurangan yang kemudian kayaknya mending didelegasikan ke orang lain. Nah, kalau misalnya kita sudah mengidentifikasi kekurangan kita gitu, maka kita bisa mulai gitu dengan tadi kelebihan apa yang kemudian bisa kita show gitu kan, dan kekurangan apa yang kemudian bisa kita improve dan kekurangan apa yang kemudian bisa kita delegasikan. Contohnya realnya kita pernah sharing ya Wi, yang kalau kita tuh sama-sama pemalu. Aku pemalu. Orang nggak percaya kan? Nah, orang nggak percaya gitu kan. Bahkan beberapa kali aku pun mendapatkan. Kok kamu mau live sih kalau kamu pemalu? Iya gitu. Pertanyaan secara personal gitu ya, bahwa kok kamu mau live sih? Katanya kamu pemalu gitu kan. Boleh Mbak, boleh tanya. Nah, boleh Mbak, silakan Mbak. Pada dasarnya gitu sebenarnya kita berdua itu adalah orang yang nggak pede sebenarnya untuk kemudian show, tapi ya kita menganalisis diri kita bahwa oh ini memang kekuranganku, bahwa untuk kemudian show up di hadapan orang lain tuh boleh Mbak, boleh tanya? Boleh. Nah, lanjut. Nah, tadi gimana? Nah, kita menganalisis diri kita gitu kan, bahwasanya ini adalah kekurangan yang sebenarnya masih bisa kita improve gitu, apalagi dengan dorongan belief, dorongan kepercayaan kita, dorongan keimanan bahwa ini untuk dakwah gitu. Mengapa kita harus menyerah gitu terhadap potensi yang sebenarnya kita punya dan bisa kita improve. Nah, makanya kemudian lahirlah DNA sebenarnya bagian daripada wadah untuk kemudian kita menghilangkan tadi gitu kan, menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri gitu kan, insecure ya bahasa sekarangnya, rasa ketidakpercayaan diri, rasa malu untuk kemudian show up di hadapan orang lain. Nah, kita kenapa kemudian ruang cerita DNA hadir, sebenarnya yaitu bagian daripada melatih diri kita sendiri untuk mengimprove diri dan kemudian bertumbuh kayak gitu sih, berproses. Nah, tapi kalau kasus aku misalnya ada kekurangan yang aku masih belum punya kemauan ada, tapi ya tadi usahanya nggak ada, belum ada gitu kan, untuk kemudian belajar desain tapi dengan software yang lebih pro. Aku kan menggunakannya desainnya apa sih yang publikasi DNA itu kan penggunanya masih Canva. Gitu ya, gitu yang ibaratnya template-nya udah ada, tinggal diotak-atik doang gitu kan. Nah, itu juga awalnya Canva aku pas di flashback gitu ya, kalau aku flashback ke awal aku menggunakan Canva, itu juga kayak kok gini sih gitu kan, aku pernah cupu ya dulu, tapi ya tadi itu ada suatu hal proses bertumbuh, suatu hal yang bisa aku improve. Nah, kalau misalnya melalui software pro, aku masih belum belajar dan kemauan sih ada, aku pengen kayak gini, tapi usahanya nggak ada, belum ada gitu, dan aku memang belum siap gitu untuk kemudian belajar itu, karena kan harus punya softwarenya juga kan ya, yang memang punya lisensi gitu ya. Nah, itu aku masih belum ada usaha di sana, sehingga aku akhirnya dakwah via tulisan, desain itu aku menyerahkan, mendelegasikan ke teman aku, ke partner aku. Misalnya aku mengimprove diri dalam hal keberanian untuk show up, aku bersama kamu, aku bersama kamu gitu kan. Aku kamu gitu ya, bahasanya aku kamu gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya aku mengimprove diri di bidang tulisan, itu aku bersama partner yang lain yang memang dia juga punya kemauan untuk kemudian mengimprove, melatih diri dalam hal desain kayak gitu sih.
follow Oke. benang merah ya, A-nya 2. Promosi. Benang merah Kayak gitu, gitu. ya. Oke. Nah, maka itu apa ya? Itu adalah salah satu tahap awal untuk kemudian kita mengenali diri kita kayak gitu, sehingga Oke. kita akan terjun kepada bidang-bidang yang kemudian kita banget gitu. Kalau misalnya kita bangetnya itu di bidang tulisan, ya maksimalkan dulu di bidang tulisan. Seiring berjalannya waktu kita juga belajar hal yang lain yang mungkin mau kita improve kayak gitu. Kayak misalnya menariknya Ustadz Felix Xiao ya. Aku gitu ya. Masya Allah, beliau nih gitu kan. Nah, beliau itu kan Pencinta Ustadz Felix Xiao. jangan pecinta, Enggak, penggemar ya. Bahasa beda ya. I'm so sorry guys, maksudnya penggemar ya. bau tertawa melihat ini. Oke, Nah, Dan? misalnya Ustadz Felix Xiao ya, beberapa waktu yang lalu aku lihat beliau lagi nge-improve diri dalam hal color grading, kalau nggak salah, dalam hal untuk YouTube beliau kayaknya. Nah, itu kayak luar biasa gitu. Ada hal-hal yang kemudian beliau improve gitu, beliau belajar gitu. Maka ya tadi untuk dakwah yang lebih baik, kenapa kita harus gak mau untuk kemudian belajar tadi gitu ya. Sama kayak misalnya kita dakwah via tulisan. Dakwah via tulisan itu nggak cuma tulisan gitu. Sekarang mandangnya itu adalah kita butuh kemasan yang bagus, desain gitu. Nah, andai kata misalnya kita memang punya kapabilitas dalam desain, kita bisa desain sendiri. Tapi kalau kita nggak punya kapabilitas dalam desain, pilihannya 2. Kita mau mengimprove itu, kita mau belajar itu dengan pengorbanan waktu dan energi gitu, ataukah kita mau mendelegasikan ke orang lain, mengajak partner sama-sama untuk kemudian bertumbuh dan belajar. Kayak gitu. Jadi tipsnya mengenali diri dulu, mengenali diri, kemudian kita yang kedua itu setelah mengenali diri kita pilih gitu hal apa yang kemudian yang kita banget, maka di sana kemudian kita maksimalkan, dan selama proses itu kita bertumbuh dan belajar. Asik. Ngeri, berat. Oke, ini ada pertanyaan loh. Oke, ada pertanyaan, silakan dulu baca. Tadi menyampaikan kita harus tahu kekurangan kita, baru kita bisa tahu kelebihan kita. Nah, kalau kadang kita susah untuk mencari tahu kekurangan kita, nah itu gimana ya Mbak caranya kita cari tahu kekurangan kita? Oke. Ini aku pengen sharing dari forum tadi, masih dalam forum yang sama kalau nggak salah, yaitu dari psikolog waktu itu. Forum-forum aku lumayan interest kan terhadap hal yang berbau kayak gitu, maksudnya psikologi kepribadian gitu. Walaupun dalam hal yang memang itu tidak mengandung hadoroh tadi ya, kita yang udah kita bahas gitu, dalam hal sains gitu. Nah, waktu itu beliau menyampaikan bahwa ketika kita mengenal diri ada sebenarnya 4 kuadran gitu. Ya, ada 4 kuadran yang harus kita perhatikan. Kuadran pertama itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan orang lain lihat. Itu kuadran pertama. Artinya, aku tulis ya. Misalnya orang lain tahu aku tuh punya potensi ini, dan aku juga tahu bahwa aku punya potensi ini. Kayak gitu. Aku tahu kalau aku tuh punya kekurangan ini, dan orang lain pun tahu kalau aku punya kekurangan ini. Jadi sama-sama tahu antara aku dan orang lain. Tapi istilah ini aku lupa ya. Pokoknya istilahnya lupa. Nah, kemudian kuadran yang kedua, aku pakai istilah kuadran aja. Kuadran yang kedua adalah apa yang kemudian orang lain orang lain lihat kalau nggak salah. Ini kalau kebalik maaf, tapi intinya ada 4 kuadran itu. Nah, kuadran kedua adalah orang lain lihat tapi kita nggak lihat. Gitu. Misalnya gini, kayak Dewi ya, atau beberapa teman, sebenarnya waktu itu pernah, ini sedikit sharing ya. Waktu itu beberapa teman tuh sering kayak, ayo kamu nge-YouTube, kamu bisa kok gitu. Dari Dewi, dari Mbak Wot sendiri kan pernah bilang ke Iis kayak gitu. Nah, itu tuh jadi mikir, emang bisa po gitu kan. Cuman memang Aisyah sendiri belum berani untuk ke YouTube sekarang, makanya kayak jembatannya live IG dulu. Kalau live IG udah kayak oke, aku berani, maka insya Allah ada juga target ke sana sebenarnya gitu. Nah, itu kadang orang lain melihat suatu kelebihan, suatu kekurangan dari diri kita, dan kita nggak melihatnya. Maka kita butuh sharing ke orang lain. Apa sih yang kemudian bisa aku improve? Apa sih kelebihan aku? Apa sih kekurangan aku? Kayak gitu.
Itu sih. Oke. Nah, kemudian kuadran yang ketiga itu adalah yang kita lihat tapi orang lain nggak lihat gitu. Itu kan ada ya hal-hal yang kemudian kita tahu kita tuh kayak gini tapi orang lain nggak tahu gitu. Nah itu gitu. Nah kemudian yang keempat adalah orang lain nggak lihat, kita pun nggak lihat. Oke. Nah, Ya udah, jadi nggak ada apa-apa. Nah untuk kemudian bisa melihat itu ya memang yang namanya self awareness atau mengenali diri memang prosesnya kan sepanjang hayat gitu. Proses mengenal diri itu adalah proses sepanjang hayat. Maka ya tadi sih kalau kita pengen tahu kelebihan kita gitu kan, kekurangan kita gitu, maka ya tadi bisa kita kemudian self talk sama diri kita, misalnya aku punya kelebihan apa, aku punya kekurangan apa. Kalau misalnya kita masih susah, kita sharing ke orang lain karena barangkali orang lain lebih maksudnya orang lain bisa melihat apa yang kita lihat gitu sih Mbak, kayak gitu. Karena ya kalau sharing pengalaman diri aku sendiri ya kayak gitu ya salah satunya dari Mbak gitu waktu itu ketika bilang yes coba nge-YouTube gitu, atau Dewi gitu ngajak nge-YouTube, atau waktu itu Dian gitu ya, salah satu sahabat kita juga bilang ke aku kayak gitu, nge-YouTube bla 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 gitu. Dalam hal tulisan pun kayak gitu, ada ketika sharing sama orang tuh ada aja kayak gitu, kayak yang mendorong gitu untuk kemudian mengimprove di sana kayak gitu sih. Gimana Kak Ut? Iya gimana Mbak yang bertanya, Mbak Ut? Ada dia atau Merah. mungkin Assalamualaikum Kak Dewi. Waalaikumsalam. Halo. Mungkin kalau dari Dewi kayak gimana? Halo, Assalamualaikum kawannya Mbak Dewi. Halo. Perkenalkan nih temannya Mbak Dewi, Aisyah. Oke Mbak, makasih Mbak, mantap sekali penjelasannya. Oke, makasih, jazakallah khair. Oke, gitu sih. Menurut aku cukup sih, mungkin udah jawaban dari kamu. Dari Dewi udah cukup. Cukup sih, cukup. Kayak gitu. Berhubung nih juga waktu juga mau maghrib kan? Iya. Udah gitu. Maghrib nih, Insya Allah. Oke, closing statement. Dari judul kita taktik jitu di era TikTok, closing statementnya apa? Taktik jitu di era TikTok, betul. Maka ya tadi kita memandang TikTok tentu sebagai seorang muslim kita memandangnya dari sudut pandang Islam. Setelah kita bahas ternyata itu bagian daripada teknologi yang kita harus analisis dulu. Ini bagian teknologi yang memang mengandung hadorah tadi ya gitu, ataukah mengandung suatu pemahaman atau khas terhadap ideologi atau agama tertentu ataukah enggak. Kalau misalnya itu adalah sebuah teknologi yang memang sifatnya netral, maka sah-sah saja kemudian kita menggunakan itu, tapi untuk apanya itu yang kemudian harus kita pertimbangkan gitu. Apakah kemudian untuk ya ikut-ikutan tadi seperti generasi sekarang gitu, generasi yang mungkin challenge, joget-joget, ataukah kemudian kita justru memanfaatkan, memutar otak gimana caranya kemudian kita bisa dakwah di sana. Ya siapa tahu gitu ya, yang dulunya ramai joget-joget nanti kayak YouTube kan sekarang ramai juga untuk kemudian dakwah antara kebaikan dan antara kebaikan dan keburukan ya versusan gitu kan, saling berlomba-lomba gitu ya. Ghazul Fikar kan itu zamannya sekarang kan perangnya bukan perang secara fisik ya, tapi perang secara pemikiran. Maka kita dilatih untuk kemudian sekreatif mungkin, dan itu sih, dan kemudian gimana caranya biar kita tahu apa-apa dari sudut pandang Islam tuh gimana gitu ya. Ya kuncinya adalah mengkaji Islam gitu, belajar Islam agar kemudian kita bisa memandang segala sesuatunya dengan kacamata Islam. Dan yang ketiga adalah ayo teman-teman juga kemudian saya tunggu gitu karya-karyanya ya, teman-teman cerita gitu kan, karya entah itu tulisan, entah itu desain, entah video, itu pemanfaatan media sosial lain untuk kemudian sama-sama berfastabiqul khairat di jalan Allah, yaitu sharing Islam di jalan dakwah gitu. Asik. Ngeri. Oke, sepertinya udah terjawab ya semua pertanyaan yang ada tadi.
Dan terima kasih pada teman-teman. Aku nggak perlu closing statement lagi ya. Intinya tadi udah dijawab sama Is secara gamblang, secara komprehensif. Jadi memang tergantung bagaimana kita menjadikan kiadah fikriyah atau kepemimpinan berpikir kita yaitu Islam gitu. Ketika kita menjadikan kiadah fikriyah atau kepemimpinan berpikir kita adalah Islam, maka kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa diikutin, mana yang bisa diimprovisasi atau dimaksimalkan potensi-potensi kita untuk kebaikan kayak gitu. Sehingga TikTok bisa dijadikan sebagai sarana untuk dakwah gitu. Oh iya. Oke. Satu lagi boleh nggak sih? Boleh apa? Tadi tuh yang pertama kan mengenali diri, yang kedua kan setelah mengenali diri kita pilih nih yang mana yang kita banget. Oh, yang ketiga aku lupa, perbanyak Apa? referensi. Oke. Gitu, perbanyak referensi. Literasi gitu ya. Iya, perbanyak referensi Untuk itu supaya dia meningkat lah gitu ya, semakin hari gitu. kayak gaya dakwahnya kayak gimana, kita juga perlu belajar dari orang-orang yang kemudian sudah katakanlah hype berhasil udah menginfluence hype kayak gitu kan. menginfluence orang gitu. Gitu Oke. sih. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita ke depan menjadi orang yang lebih baik, berfastabiqul khairat gitu ya. Berlomba-lomba mencari kebaikan, mendapatkan kebaikan kayak gitu dan berlomba-lomba untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Iya. Oke, jazakallah khair Mbak Aisyah. Udah berbagi dan jangan lupa follow ya. Follow Ruang Cerita DNA, oke? Dan kita tunggu Kita tunggu saran-sarannya. Saran-sarannya, masukan temanya apa gitu. Oke. Jazakallah khair. Dadah. Assalamualaikum. Jazakallah khair teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman cerita. See you next time. See you. Alhamdulillah.